الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ زين الدين المريباري بأن الله ينفعنا به وبعلوم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah dari persoalan wudu yang di sana dibahas tentang hikmah di balik syariat wudu dan beberapa kisah terkait dengan kehebatan dan keistimewaan syariat wudu tersebut. Salah satu cerita yang kita pernah kemukakan adalah terkait dengan Bilal bin Rabah. Yang beliau ini Nabi pernah mengatakan sandalnya Bilal bin Rabah itu ada di surga. Lalu kemudian ditanya kepada Bilal bin Rabah, Bilal mengatakan salah satu amal yang rutin beliau lakukan adalah selalu dalam keadaan berwudu dan selalu melaksanakan sholat sunnah wudu setelah melaksanakan wudu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, keberkahan-keberkahan, maka berdasarkan ajaran agama kita, agama Islam, selalulah dalam keadaan berwudu. Daimul wudu. Nah, pada pembahasan pada pertemuan malam ini kita membahas tentang aturan-aturan dan hukum-hukum yang terkait dengan wudu, masuk kepada fikihnya. Kalau pertemuan yang lalu kita masuk pada kisahnya. Nah, pada pertemuan malam ini kita masuk pada terkait dengan fikih dari wudu. Qala al-musannif rahimahullah fi ahkamil wudu. Fi itu artinya tentang. Ahkam hukum-hukum. Jamak dari hukmun, jamaknya ahkam. Al-wudu, wudu. Yang diambil ke dalam bahasa Indonesia, ya wudu. Tidak ada terjemahan bahasa Indonesia lain, kecuali bahasa Indonesia itu mengambil kata dalam bahasa Arab itu, lalu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Hukum wudu. Nah, hukum sendiri berasal dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia itu banyak berhutang kepada bahasa Arab. Mengambil dari literatur atau bahasa kosakata Arab. Dan banyak itu. Misalnya apa? Kiblat. Kiblat itu dari bahasa Arab. Masjid. Kemudian musola. Itu kan diambil dari bahasa Arab. Apalagi itu yang diambil dari bahasa Arab? Apalagi Pak? Enggak ada pendapat. Apalagi? Hah? Salat, apalagi Pak? Ibrahim?
Kata Ibrahim, nama saya juga dari bahasa Arab itu. Syurutuhu, syurut itu jamak dari syartun, syarat tuh dari bahasa Arab juga tuh. Syarat, ada syaratnya, itu dari bahasa Arab, syartun. Jamaknya syurut. Syurutuhu, syarat-syarat dari wudu itu, karena wudu ini syariat tentu harus ada aturannya. Yang aturan-aturan itu turun berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa ngarang. Langsung wahyu dari Allah melalui Rasulullah SAW. Hebatnya Islam itu nggak bisa ngarang. Dalam kaitan dengan ibadah. Semuanya ada dalilnya. Semua ada aturannya. Makanya di belahan bumi manapun, kalau dia muslim, kalau dia wudu, wudunya sama nggak? Sama itu. Tapi kalau agama lain beda-beda Pak. Hindu di Hindia dengan Hindu di Bali sama nggak tuh? Beda Pak. Sama-sama Hindu. Kristen juga sama. Ibadahnya macam-macam. Ada yang joget-joget, ada yang nyanyi-nyanyi. Kok nggak sama ya? Kalau kita sama. Di Afrika sampai di wilayah Jepang misalnya kalau Muslim, Asia Timur. Kalau sholat sama nggak itu? Sama semua. Paling yang beda itu terkait dengan persoalan gerakan. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Ada yang meletakkan tangan di atas pusat, ada yang tidak. Ada yang baca doa iftitah, ada yang tidak. Ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah dalam membaca Al-Fatihah. Tapi sholatnya sama semua. Rukuknya sama, semuanya sama. Itu artinya Islam itu adalah agama yang memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Makanya sama. Termasuk terkait dengan aturan wudu. Yang pertama dibahas adalah harus membahas syarat wudu. Apa itu syarat-syarat wudu? Kalau kita ingin melaksanakan wudu, apa syaratnya? Yang pertama, ma'un mutlakun. Ma, air. Kalau di Arab disebut dengan moya. Ini kalau kita mau ambil namanya ini moya nih. Itu dari miyah. Ma'un jamaknya miyah. Orang Arab sulit ngomong miyah, jadi moya. Maka moya itu adalah air, jamak dari ma'un. Ma'un mutlak. Mutlak juga diambil ke bahasa Indonesia nih. Ini mutlak nih. Apa itu? Air mutlak itu adalah air yang suci yang belum digunakan untuk bersuci. Misalnya apa? Air hujan. Itu ma'un mutlak tuh. Air laut. Boleh nggak kita wudhu pakai air laut? Boleh. Karena dia suci, menyucikan. Tapi kalau buat minum, boleh nggak? Boleh aja kalau mau minum air laut. Tapi setengah mati nanti di tenggorokan nih. Boleh aja. Kedua, air sumur. Kecuali sumurnya ada bangkai. Nah, kalau bangkainya diangkat karena air sumurnya banyak, itu jadi suci lagi. Air salju. Kita misalnya berada di wilayah kutub nih. Airnya beku. Lalu kemudian salju itu atau es itu kita cairkan. Lalu digunakan untuk berwudu. Itu air suci atau tidak itu Pak? Suci. Suci menyucikan. Itu namanya ma'un mutlak. Air sungai. Kecuali sungai di Indonesia ya, di Jakarta jangan. Kalau sungai-sungai di Bogor, sungai-sungai di Puncak tuh masih bagus airnya. Tapi kalau sungai di Indonesia, kali. Coba kali Pesanggerahan itu. Kali apa lagi sini? Kali situ ini yang di ini nih. Hah? Di sini ada lagi nih kali ini. Grogol itu. Ini coba pakai wudhu pakai itu boleh nggak tuh? Nah itu nggak bisa tuh. Kenapa? Baunya bau sekali itu. Itu dianggap air yang tidak menyucikan. Tapi air sungai yang mengalir bersih itu boleh. Itu namanya ma'un mutlak. Jadi bersuci itu dengan air mutlak. Kalau pakai ini boleh nggak nih? Boleh, ini ma'un mutlak. Suci menyucikan. Nah, karena itu nanti ada pembagian air tuh. Meskipun ini sepele, tapi penting kita harus tahu. Apa? Ada yang disebut dengan air mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah digunain. Misalnya ente wudhu nih, di bawahnya ditaruh ember. Ember nih,
Wudunya banyak. Kemudian jatuhlah ke ember. Nah, air yang ada di ember itu namanya air musta'mal. Suci enggak tuh? Suci. Tapi menyucikan enggak? Para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan air itu suci tapi tidak menyucikan. Artinya apa? Kalau Anda wudhu dengan air bekas wudhu Anda, maka wudhunya dianggap tidak sah. Mazhab Maliki sama, tapi yang beda mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, air itu suci dan menyucikan kalau lebih dari 2 kula. Bagaimana mengukur 2 kula? Nah, ini istilah di dalam fikih. Ya bahasa kita mungkin sekitar 3 ember lah. Itu dianggap sudah 2 kula. Kalau airnya banyak, meskipun bekas wudhu, maka itu kata mazhab Hanafi boleh digunakan untuk berwudhu. 2 kula itu sama dengan 216 liter. 216 liter berapa ember sih? Berapa ember? Berapa galon? Kalau galon berapa ember? Berapa liter tuh? 19. Nah, kalau 216 liter berapa galon? Hah? 11 galon. Nah, kalau 11 galon dikumpulin, itu dianggap 2 kula. Nah, kalau air bekas wudhu itu mencapai 2 kula, 216 liter, atau dianggap 12 galon lah. Maka itu boleh itu, kata mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah berwudhu dengan air musta'mal. Yang ketiga ada air musyammas. Air musyammas itu air yang dipanasi oleh matahari. Musyammas, syams. Kata syams itu kemudian itu matahari artinya. Musyammas itu terkena sinar matahari. Yang di situ airnya berada di wadah dari besi dan logam. Tapi kalau seandainya air itu dari tandon yang dari plastik, nggak ada masalah. Apa namanya? Tandon. Toron. Kalau saya bilang tandon. Sama kan? Tandon. Yang dari plastik nggak ada masalah. Tapi kalau dari besi, dari tembaga, itu jadi masalah itu. Maka air seperti itu makruh digunakan untuk bersuci kecuali darurat. Memang nggak bisa enggak tuh. Karena daerah panas. Daerah panas air ditampung di tempat penampungan terbuat dari tembaga atau dari besi atau dari timah dan lain sebagainya. Sehingga itu jadi panas. Kita wudhu karena nggak ada air lagi, maka dianggap boleh. Tapi hukum asalnya adalah makruh. Kenapa? Karena air yang dipanaskan oleh matahari, yang air itu berada di wadah logam, tembaga, dan besi, itu bisa menimbulkan penyakit kulit. Itu hebatnya Islam. Kata syariat Islam, makruh digunakan, tapi dalam keadaan darurat boleh. Kalau darurat, apa yang diharamkan pun jadi boleh kalau darurat itu. Tetapi dalam kondisi seperti keadaan kita sekarang, maka air yang terkena panas matahari itu, yang disebut dengan musyammas, yang ada di tandon-tandon itu menjadi makruh. Dan itu boleh digunakan. Istilah makruh itu artinya apa? Istilah makruh itu artinya kalau Anda tinggalkan, Anda dapat pahala. Tapi kalau Anda lakukan, Anda tidak apa-apa. Sama dengan sunnah, kebalikannya. Kalau sunnah tidak dilakukan, tidak apa-apa. Kalau dilakukan, dapat pahala. Jadi sunnah lawannya makruh. Wajib lawannya haram. Halal haram, wajib haram. Itu maksudnya. Mubah ada di antara keduanya. Netral. Makanya hukum taklifiyah, kalau kita belajar fikih, itu ada 5. Yang pertama adalah wajib dan haram, 2 tuh. Ketiga, makruh. Keempat, sunnah. Yang kelima adalah mubah. Itu yang ketiga, musyammas. Nah, yang musyammas ini adalah hukumnya makruh digunakan. Jadi, syarat pertama untuk sahnya melaksanakan wudhu itu, airnya harus ma'un mutlak. Apa itu ma'un mutlak? Tahir, mutahhir. Suci, menyucikan.
wa dhannun annahu mutlaqun, atau dia meyakini air yang digunakan untuk wudu itu adalah air mutlak. Misalnya air sungai ini. Air sungai ini kan kadang-kadang kita ragu nih, ada orang berak tuh. Tapi kita yakin ini mengalir. Maka kita meyakini bahwa air sungai itu adalah air mutlak, maka itu menjadi syarat sahnya melaksanakan wudu. Itu syarat yang pertama, airnya harus air mutlak atau diduga dengan keyakinan 80% air itu adalah air mutlak. Syarat yang kedua, wa islamun. Syarat sahnya wudu itu adalah orang yang melaksanakan wudu harus agamanya Islam. Berarti non-muslim tidak sah wudunya. Kalau dia wudu untuk apa? Kenapa? Karena wudu ini adalah ibadah. Sesuatu yang ibadah yang disebut dengan ta'abbudi, maka hanya diperintahkan kepada umat Islam. Jadi wudu ini adalah ibadah, maka sahnya wudu itu harus agamanya Islam. Sama dengan ngeluarin zakat. Orang ngeluarin zakat syaratnya apa? Salah satunya adalah harus Islam. Kalau tidak Islam, tidak perlu ngeluarin zakat. Misalnya sholat. Syarat sahnya sholat apa itu? Syarat sahnya sholat. Salah satunya adalah Islam. Salah satu berarti ada banyak yang lain. Misalnya, kalau agamanya tidak Islam, kalau dia sholat, sholatnya sah nggak tuh? Nggak sah. Kalaupun dia sholat, itu untuk urusan dia aja. Tetapi tidak sah. Kenapa? Karena salah satu diterima tidaknya amal ibadah seseorang itu adalah agamanya. Kuncinya dia punya tuh. Apa tuh kuncinya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat. Orang yang bersyahadat itu dianggap muslim. Yang ketiga, tamyiz. Nah, tamyiz ini artinya orang yang melaksanakan wudu itu adalah orang yang bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk tuh. Maksudnya apa? Orang yang sudah balik. Sinut tamyiz. Artinya umurnya itu sudah umur dia bisa bedain. Kira-kira umur berapa tuh orang bisa bedain mana baik mana buruk? Anak kecil. Umur berapa tuh, Pak? Umur 7 udah bisa, Pak. 7 udah bisa. 7 tahun. Makanya salah satu syarat orang masuk SD umurnya berapa tahun? 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena dianggap orang itu sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Maka usia 7 tahun. Kalau 5 tahun boleh nggak SD? Belum boleh tuh, masuk TK dulu tuh. Begitu. Kok kenapa Indonesia pakai 7 tahun? Ternyata Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Yang mempengaruhinya adalah terkait dengan sinut tamyiz. Umur di mana orang bisa membedakan mana baik dan buruk, itu disebut dengan tamyiz. Dan tamyiz ini juga salah satu syarat seseorang sah atau tidak sahnya berwudu. Kalau anak itu belum tamyiz, maksudnya belum berumur 7 tahun, kalau dia wudu, wudunya dianggap tidak sah. Dianggap itu bagian dari pembelajaran dan pembiasaan. Sama dengan sholat. Anak-anak umur 4-5 tahun wajib sholat nggak, Pak? Belum. Karena belum balik. Tapi kalau dia sholat, itu membiasakan. Makanya Nabi ngajarin pada orang-orang muslim, terutama orang tua itu, kalau punya anak, ajarkan anakmu untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Wadribuhu li'ashrin. Kalau usia 10 tahun dia belum melaksanakan salat, suruh pukul tuh. Tapi pukulnya bukan pukul dengan kekerasan. Tapi ad-darbu lit-ta'dib. Mukulnya dengan cara mendidik. Di mana dipukul? Kepala, badan, atau pantat? Di mana, Pak? Jangan kepala, karena kepala ini bahaya ini. Tapi dipukul misalnya pantatnya. Supaya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini nggak benar. Jadi ada pelajaran di situ. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Lit-ta'dib. Tujuannya adalah untuk mengajarkan. Yang kedua adalah untuk pembiasaan. Ini penting tuh. Makanya anak-anak itu diajak ke masjid.
Tapi kalau ngajak anak ke masjid, dijaga Pak. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan dia mengganggu tuh. Seperti Masjid Nurul Iman, itu kalau mulai sholat maghrib, ramai tuh anak-anak tuh. Kita udah rakaat kedua, dia masih ramai larian. Nanti pas kita mau tahiyat, hilang satu-satu Pak. Itu hebatnya tuh. Dan selalu begitu. Saya pikir jangan-jangan ini setan yang bisikin nih. Karena pas kita sholat, diganggu tuh. Betul nggak Pak ya? Nanti pas Isya nih, muncul tuh Pak. Saya tuh heran kadang-kadang. Kenapa? Kok tiba-tiba muncul? Dari mana dia muncul tuh? Nanti pas kita sholat nih, pas kita udah Allahu Akbar, muka berisik. Sampai rakaat kedua mereka nggak sholat. Pas kita mau tahiyat akhir, hilang satu-satu. Luar biasa. Dia tahu tuh. Dari mana dia belajar itu? Nah, karena itu maka kalau orang tua bawa anaknya tuh dijaga. Dijaga tuh misalnya kalau misalnya dia sholat, ajak anak tuh di sampingnya. Jangan dilepas tuh. Kalau dilepas pasti dia akan bercanda itu. Yang berikutnya adalah wa ilmun bi fardiyatihi. Di dalam fikih Islam, syarat untuk sahnya sebuah wudhu itu adalah orang yang melaksanakan wudhu itu harus tahu bi fardiyatihi tentang kewajiban wudhu. Harus ngerti. Nah, kalau orang yang ngerti tentu adalah orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Mukallaf itu sudah kena tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tuh bahwa wudhu ini wajib, maka dia harus laksanakan. Yang berikutnya adalah wa adamu dhanni fardin naflan. Dan dia tidak meyakini yang fardu itu menjadi sunnah. Tidak berkeyakinan bahwa wudu bukan kewajiban. Jika seorang menganggap wudu tidak wajib, wudunya batal. Maksudnya seperti itu. Wa adamu ha'il. Orang yang melaksanakan wudu itu tidak boleh ada penghalang. Misalnya dia habis ngecat nih Pak, ngecat. Catnya ada di tangannya. Nggak bisa dihilangin, dikerok. Nggak bisa ini, total lengket banget. Dia wudu. Kira-kira sah nggak wudunya? Sah nggak Pak wudu? Tidak sah Pak. Kenapa? Karena air tidak menyentuh kulit. Air tidak menyentuh kulit secara langsung. Atau ada lem. Dikena lem tuh. Lagi enak-enak ngelem, ada lem tuh. Lem Aibon. Lem Aibon kan itu nempel banget itu. Nggak hilang dia. Dan waktu sholat udah mau habis. Akhirnya dia wudhu lah dalam keadaan lem masih ada. Dan wudhu itu kira-kira sah apa tidak tuh? Tidak sah. Gimana kalau kutek? Kutek tuh. Apa kutek tuh? Kutek kuku tuh. Kalau perempuan kan biasanya pakai kutek tuh. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu mengatakan tidak sah wudu. Kalau pakai kutek tuh. Biasanya ibu-ibu tuh. Tapi ingat kuteknya itu kutek yang dari zat itu tidak nembus air. Tapi kalau kutek yang dari pacar tuh, itu enggak masalah tuh. Kan ada pacar tuh. Kemudian dimerahin tuh, itu enggak ada masalah. Tapi kutek yang dari zat yang tidak bisa nembus air tuh, yang biasa dipakai oleh ibu-ibu arisan. Ya pengantin pakai kutek itu. Nah itu harus dihilangkan dulu. Kalau mazhab Maliki sah kalau kuteknya itu tipis, tidak menghalangi air. Jadi intinya tidak menghalangi kulit. Sama dengan mazhab Syafi'i seharusnya. Tetapi makruh kalau dia wudu dalam keadaan berkutek. Tapi kalau mazhab Hanafi sah wudunya jika kutek itu tidak menutupi seluruh kuku. Kalau masih ada bagian kuku yang tidak tertutup, dianggap sah. Itu mazhab Maliki. Tapi kita mazhab Syafi'i mengatakan apa? Tidak sah. Tato sama itu. Tato juga termasuk kan menghalangi kulit kan? Makanya orang kalau sudah kena tato tuh Pak, sebelum dia mau tato, dia pikir dulu tuh.
Misalnya dia mau tato nih, dia tahu nih tato ini bisa menghalangi wudhu nih. Jangan tuh. Tapi kalau orang sudah bertato, Pak, sudah tidak mungkin lagi dia ini, ya udah Allah yang tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak bisa melarang. Kenapa? Karena tatonya nggak bisa hilang. Kan ada tato nggak bisa hilang. Kecuali tato mainan. Kalau tato mainan itu kan banyak tuh, itu lain cerita. Tapi kalau tato yang dia masukin zat ke dalam kulitnya, itu nggak hilang. Biasanya orang-orang yang melakukan tato, rata-rata orang nakal tuh, yang memang jarang sholat kan, jadi nggak pikir. Tapi kalau orang yang ngerti, dia nggak akan mau tato. Makanya sebelum ditato, jangan. Tapi kalau sudah ditato, maka dia kemudian tobat nih, ya sudah itu urusan dia dengan Allah. Dan Allah nggak pernah memberatin hambanya. Kita juga nggak usah menilai dia, oh orang jahat, jangan. Belum tentu dia masuk neraka, belum tentu juga Anda masuk surga. Makanya kalau ada orang seperti itu nggak usah beri komentar. Itu urusan dia sama Allah. Nggak usah ngurus orang lain, nggak usah ngurus urusan orang lain. Dia mau sholat tidak itu urusan dia. Tetapi kewajiban kita ngajakin gitu maksudnya. Tapi kalau dia nggak sholat tidak urusan dia. Dia ini pasti masuk neraka ini dia. Karena nggak pernah sholat. Itu jangan tuh. Kenapa jangan? Urusan surga dan neraka itu punya Allah. Allah yang memiliki semuanya. Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka, itu urusan Allah. Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, itu pun wewenang Allah. Allah masukkan hambanya yang tidak soleh ke dalam surga, itu urusan Allah. Dan Allah memasukkan hambanya yang baik ke dalam neraka, itu juga urusan Allah. Kita nggak bisa punya kewenangan. Tapi Allah Maha Adil. Yang berbuat baik pasti akan diberikan kebaikan. Yang berbuat jahat pasti akan diberikan balasan. Begitu, itu Allah adil. Tapi jangan mempertanyakan otoritas Allah. Allah nggak adil, masa dia tuh yang babak-babakan masuk surga. Saya sholat terus masuk neraka. Gak usah dipikir itu, Pak. Boleh jadi ketika Anda sholat, Anda nggak ikhlas. Boleh jadi ketika dia mabuk-mabukan, dia sadar, dia kemudian taubat. Kita nggak tahu tuh. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam. Yang berikutnya adalah wala mughayyirin lil ma'i 'alal udwi. Tidak ada sesuatu yang mengubah air yang berada di anggota badan. Maksudnya apa? Air itu tidak najis tuh. Karena yang mengubah air sehingga membuat wudunya tidak sah itu terkena apa tuh? Terkena najis tuh. Misalnya saya beri contoh. Ada kotoran di bawah kuku yang menghalangi air. Nih, makanya kuku kita disunahkan untuk dipotong, Pak. Setiap hari apa? Hari Jumat tuh. Kenapa? Karena kuku ini tempat berkumpulnya kotoran. Kalau kotoran itu ternyata bisa menghalangi air tuh, karena ada kotoran itu yang kukunya itu hitam banget tuh, Pak. Pas berwudu air itu nggak masuk, terhalang oleh sesuatu. Nah, ini dianggap nggak sah. Makanya dipotong kukunya supaya tidak ada kotoran yang mengendap di bawah kuku. Kedua, atau ada yang disebut dengan kawasakhin tahta zufur, seperti kotoran di bawah kuku, wa kaza'faran wa sandalin, atau seperti za'faran. Za'faran itu artinya, dan sandal itu artinya sama, pewarna. Ada pewarna, Pak. Nah, pewarna yang menempel di kulit, yang kemudian membuat sesuatu tidak masuk tuh air, maka itu tidak membuat wudu itu dianggap sah. Makanya hati-hati kalau ada sesuatu pewarna nempel kita dan itu bisa menghalangi air wudu kita, harus dihapus cepat-cepat sebelum melaksanakan wudu. Yang berikutnya adalah wajariyul ma'i alaih. Air itu harus merata ke seluruh permukaan anggota wudu. Anggota yang wajib dibasuh apa aja? Pertama apa? Masa bukan mulut. Muka dulu. Muka kan? Habis muka apa lagi? Tangan. Dari ujung sampai siku, nanti kita ajarkan itu. Yang ketiga apa tuh? Bukan rambut, kepala. Kalau rambut aja kan enak kan? Ini kepala ini. Kata Madzhab Syafi'i nanti cukup ditaruh di atas sini aja dianggap cukup nih. Cukup.
Yang penting ada rasa dingin, ada nyes. Tapi kata mazhab Maliki harus semuanya, semua kepala ini. Kalau mazhab Hanafi cukup seperempat kepala. Kalau seperempat kepala sampai mana nih Pak? Sini aja cukup nih, sini. Tapi kalau seluruhnya, apa tuh? Itu mazhab Maliki, seluruhnya. Nanti kita sedikit-sedikit ada perbandingan mazhab supaya kita paham. Jadi air itu harus merata ke seluruh permukaan anggota wudhu sesuai dengan ketentuan syariat, tidak boleh kurang. Wajariyul ma'i alaih. Yang berikutnya untuk syarat wudhu adalah waduhulu waqatin lidaimi hadatsin. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah masuk waktu sholat bagi orang yang dia dalam keadaan selalu berhadas. Maksudnya apa? Ada orang Pak yang memang dia kondisi tubuhnya itu suka keluar sesuatu. Misalnya siapa itu? Orang yang prostat. Tahu prostat kan? Kalau prostat itu kan sering kencing tuh. Kencing kan? Makanya dia pakai pamper tuh. Supaya kencingnya itu jangan jatuh. Karena setiap saat dia bisa kencing. Dan dia nggak bisa tahan kencing. Itu orang prostat. Nah, orang seperti itu, dia sah melaksanakan wudhu adalah masuk waktu sholatnya. Jadi pas masuk waktu zuhur, dia melaksanakan wudhu. Atau orang yang selalu keluar mazi. Kalau dia capek tuh, keluar tuh. Bedakan mani dengan mazi ya. Dan wadi, itu ada 3. Kalau ada orang keluar sesuatu karena capek, itu namanya apa? Apa itu? Wadi. Tetapi kalau dia kemudian berkhayal, lalu keluar sesuatu dari kemaluannya, namanya apa? Madi. Tapi kalau dia berhubungan suami istri, lalu keluar, namanya mani. Kalau mani, suci atau tidak suci? Suci. Kalau madi, tidak suci. Wadi tidak suci tuh. Makanya kalau misalnya celana dalam kita kena mati, dia nggak suci. Tapi kalau kena mani, nggak ada masalah. Tapi kalau maninya banyak, dikerok dulu Pak. Kebanyakan. Kan ada yang kebanyakan kan? Misalnya kan. Kalau kering dikerok lah. Nah, orang seperti itu wudhunya hanya sah jika dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena dia dianggap disamai dengan orang yang haid. Maka pas berhenti haid baru dia dianggap sama. Kenapa? Karena kondisinya nggak normal. Nah, orang seperti itu cepat keluar sesuatu, maka dia wajib melaksanakan wudhu pada saat masuk waktu sholat. Kalau kita sebelum sholat pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita nggak termasuk orang yang daimu hadas, yang selalu berhadas. Maksudnya apa? Tadi tuh orang yang prostat, yang keluar air terus menerus, meskipun pakai pamper tetap keluar, dia nggak bisa tahan tuh. Kedua, bisul lain Pak. Lain. Yang disebut daim hadas itu kalau keluar sesuatu dari kemaluannya. Seperti apa lagi itu? Ya seperti keluar mani itu, orang yang sering biasa keluar. Nggak boleh ngelihat yang montok-montok keluar. Misalnya kan, contohnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan syarat. Kita lanjutin, masih ada waktu. Waktu Isya ini kan jam 7:03 ya? Nah, masih ada waktu. Wa furuduhu, yang kedua setelah kita bahas tentang syarat, kita bahas tentang furud. Apa itu furud? Fardu, yaitu fardu dari wudu. Furudul wudu. Apa furudul wudu itu? Ini yang fardu ya, belum yang sunnah. Yang pertama adalah niyatu raf'i hadasin. Yang pertama, fardu wudu itu adalah niat mengangkat hadas. Au ada'i fardil wudu awit tohara listibahati sholat. Atau niat untuk melaksanakan fardu wudu atau melaksanakan tohara untuk membolehkan sholat. Itu yang pertama. Yang pertama adalah niat. Gimana niatnya itu? Di mana niatnya? Di hati. Niat itu di hati. Niat di hati. Kalau kita bilang nawaitu raf'al hadatsil asgar,
atau nawaitu taharah lis-shalah. Itu niat atau bukan tuh, Pak? Itu namanya at-talaffuz bin niyah. Melafalkan niat. Itu bukan niat tuh. Tapi melafalkan niat. Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Melafalkan niat. Tapi kalau niat itu di hati. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu adalah orang yang berniat itu. Di mana niat itu dilaksanakan? Di mana, Pak? Anda berwudu nih. Di mana niat itu dilaksanakan? Bukan di luar. Di luar WC. Bukan kamar mandi. Inda ghusli, di sini sebutkan nih. Inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ketika membasuh salah satu bagian dari wajah. Pertama itu. Jadi pertama ini kan di atas dulu nih, bukan dari bawah ke atas, Pak. Kalau dari bawah ke atas ini bisa naik ke atas nih. Tapi dari sini ke bawah ini. Jadi pada saat pertama Anda membasuh muka, disitulah Anda niat dalam hati melaksanakan wudu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita mulai sebelum membasuh muka, pada saat membasuh kedua tangan tuh? Kan ada tangan tuh. Bapak kalau wudu, tangan dulu nggak? Tangan dulu kan? Habis tangan apa? Habis tangan? Kumur-kumur. Yang sunnah ini. Habis kumur-kumur, istinsak. Masukkan air ke hidung. Itu yang sunnah. Nah kalau Anda niat membaca, niat pada saat ketiga membasuh kedua tangan tuh, telapak tangan, ini hukumnya sunnah. Makanya kita niat dua, Pak. Niat pertama pada saat ketika membasuh kedua tangan. Jadi pada saat ada air nih, kita basuh tangan kita nih, itu niat. Baca juga bismillah misalnya, kalau tempat duduk, kecuali di WC ya. Kemudian kita bilang, nawaitu tahara lis-shalah. Baru tuh. Kemudian kita masukin air ke dalam mulut. Kalau bisa dikumur-kumur tuh. Tetapi sunahnya, air masuk ke mulut langsung disiup di dalam hidung. Sekaligus. Langsung gini. Tarik tuh. Keluarkan gini. Enggak masuk kan, masuk. Jangan terus ke atas, tapi kan kita bisa tahu ukurannya kan. Masuk sini langsung keluarin. Pas keluar itu bersih tuh. Caranya gitu. Sunnahnya itu adalah mengambil satu air, satu telapak ini lalu dimasukkan ke mulut plus dimasukkan ke dalam itu. Bagaimana kalau dipisah mulut dulu? Boleh, nggak ada masalah sih. Tapi afdolnya sekalian tuh. Itu namanya sunnah wudu. Nah, niat pada saat ketika membasuh kedua tangan di awal, itu hukumnya sunnah. Itu namanya ikrar. Ikrar dalam melaksanakan wudu. Nah, kapan dia wajib niat ini? Niat yang jadi fardu ini kapan nih? Pada saat ketika membasuh salah satu anggota badan, anggota wajah tuh. Jadi pertama itu. Dari mana? Dari sini, yang disebut dengan wajah dari sini nih Pak. Manbatu sya'ar. Batas tumbuhnya rambut sini nih. Tapi kalau orang kepalanya botak sampai di sini nih, itu bukan dianggap wajah ini. Kan ada orang yang rambutnya habis nih. Apa namanya itu? Saya profesor nggak habis, Pak. Jangan bilang profesor habis nih. Kayak di Bapak pernah lihat Darto helm. Kalau yang tahu berarti udah tua. Ini Bapak tahu udah tua ini. Kalau yang masih muda nggak tahu itu Darto helm. Nah itu rambutnya itu tuh habis di sini nih. Nah kalau orang habis rambutnya di sini, ini bukan wajah ini. Yang wajah sini nih, tetap meskipun habis. Sini sampai di sini nih sampai di sini tuh wajah ini. Maka wajah itu jangan sampai di sini. Ini bukan wajah nih Pak. Ini apa nih? Dakun. Oh jenggot ini. Ini dakun nih. Ini bukan wajah ini. Ini bukan wajah. Yang wajah ini sini. Maka pada saat ketika kita membasuh wajah kita nih, niatkan di situ Anda nawaitu tahara lis-shalah dalam hati. Di situ niatnya yang wajib. Kalau yang di awal sunnah. Tapi yang wajib pada saat membasuh salah satu bagian dari muka. Berapa kali kita basuh muka? 3. Nah, yang pertama itu baru kita niat di dalam hati. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa ya? Yang berikutnya adalah wa ghusl wajhi, yang termasuk
yang termasuk fardu wudu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajahnya tadi yang saya sebutkan. Ukurannya itu tadi sampai di sini nih. Ini wajah nih. Makanya kalau Anda melaksanakan membasuh muka, jangan cuma begini doang kok. Ingat ini nih. Nih sama ini nih. Ini wajah nih. Sampai ini ada telinga kan? Nah sininya nih, ini wajah. Jadi jangan cuma begini dong, put kayak anak-anak tuh wudunya. Di sini nggak kena ini, makanya harus rata tuh, rata. Semua diratain. Kalau itu nggak rata, wudu Anda nggak sah. Kalau wudu Anda nggak sah, sholat Anda tidak sah. Jadi hati-hati tuh. Persoalan wudunya penting, jangan anggap enteng ini, karena ini menentukan kesahan dari sholat kita. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan beserta dengan kedua siku. Ini yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta siku. Gimana caranya? Nah, caranya gini nih. Bapak harus dari sini, bukan dari sini. Bukan wudhu begini nih, air taruh sini. Bukan, tapi dari mana? Dari sini nih, dari tangan kemudian dibasahin sampai siku nih, masuk ke sini di atas. Ini namanya siku. Jadi jangan sampai sini, kalau sampai sini nggak sah. Tapi ma'al mirfaqain, beserta dengan kedua siku. 3 kali. 1, 2, baru kemudian 3 kali. Sampai semuanya harus kena air. Setelah itu baru kiri 1 kali. Kemudian air tuh kena 1 kali. Dari ujung sini nih Pak. Ngambilnya dari ujung nih. Tuh. Baru ke atas. Berapa kali tuh? 3. Jadi 1 ini 3 kali. Ini 3 kali. Nah. Kalau bisa dilebihin. Sampai sini. Kenapa? Karena semakin bagus. Dilebihkan. Nanti pada saat ketika membasuh kaki juga lebihkan sampai betis. Bukan cuma sampai mata kaki, lebihkan juga sampai betis. Wa mashu ba'dir ra'si, fardu yang keempat adalah membasuh sebagian kepala tuh. Membasuh sebagian kepala. Apa maksudnya membasuh sebagian kepala? Yang dimaksud kepala ini nih Pak. Nih batanya sini ke bawah. Sini. Itu kepala itu. Makanya kata mazhab Syafi'i, cukup ketika Anda membasuh sebagian saja. Apakah di sini nih. Dengan satu air tuh kemudian terasa dingin. Yakfi, cukup. Tapi kalau mazhab Hanafi, harus seperempatnya. Makanya harus basah semua ini. Kalau mazhab Maliki, ambil air dibasahin. Tapi kalau Bapak mau dapatkan kesunahan yang bagus, ikut mazhab Maliki. Kasih semua. Kalau saya biasanya kalau di rumah itu ngambil air 1, langsung saya ambil lagi ke belakang itu. Supaya basah semua. Enak tuh. Makanya rambutnya jangan panjang. Kalau bisa rambutnya itu cuma 1 senti aja di sini nih. Kalau air kepala masih agak sedikit botak seperti habis tahallul kan enak tuh. Kalau kena air tuh enak. Dan itu lebih mudah tuh untuk melaksanakan membasuh kepala keseluruhan. Tetapi untuk kesahan saja kata mazhab Syafi'i cukup dengan air yang ketika ditempelkan di kepala nih, di kepala terasa dingin, nyes, maka itu dianggap sudah sah. Yang berikutnya adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh 2 kaki disertai kedua mata kaki. Jadi kalau membasuh kaki, Pak, ini dari ujung nih, ini kaki tangan kiri ambil dari kaki kanan. Oh, kemudian baru kaki kiri. Maka kaki kiri yang mana? Ini kan kaki kiri. Jadi dari tangan kiri nih ambil ke ini kelingking, terus kemudian baru dari sini ke terus. Jadi dari sini ke sini, terus kemudian habis itu baru ditaruh di mata kaki ini. Yang bagusnya adalah sampai ke betis. Dikasih lebih itu. Sampai ke betis. Kenapa? Ini namanya gurran muhajjalin. Nanti anggota-anggota badan yang terkena wudu itu akan bersinar. Dan Nabi akan mengenali, inilah umatku. Jadi Nabi mengenali umatnya itu dengan pancaran wudunya.
Makanya orang yang sering wudhu, Pak, itu luar biasa. Lain orang yang mukanya wudhu, Pak, dengan orang yang nggak pernah wudhu. Bapak bisa bedain nggak? Kelihatan. Ini orang nih nggak pernah sholat nih, kelihatan. Mukanya itu nggak bercahaya. Tapi kalau ke Bapak semua ini, itu bercahaya. Meskipun kulitnya hitam, tapi masih ada cahayanya, kelihatan. Tetapi kalau orang-orang nggak pernah berwudu itu, ya Bapak lihatlah. Misalnya Bapak pergi kemana tuh, banyak preman sana itu misalnya, ya perhatikan. Wah ini kayaknya kita bukan menilai ini ya, tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau orang yang terkena air wudu itu dia bersinar dia. Nah, nanti pada saat ketika di padang mahsyar kelihatan tuh ini umat Nabi nih, karena bekas wudunya itu bersinar. Dia sebut dengan gurran muhajjalin. Dan yang terakhir adalah wat tartibu kama zakarnahu. Harus berurutan, menjaga urutan, tertib dalam melakukan rukun-rukun di atas. Jadi enggak boleh dari kaki dulu. Kaki dulu lah lebih enak nih, lebih gampang kaki. Nanti akhir muka aja, muka belakangan. Enggak boleh, Pak. Harus dari, kalau yang fardu, dari muka dulu. Habis muka kedua tangan. Baru kemudian basuh kepala. Lalu kemudian kaki. Kalau itu cuma 4 anggota tubuh. Tetapi kalau kita pakai yang sunnah nanti akan kita bahas, itu dari tangan, telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut, lalu ke hidung, muka, dan seterusnya sampai kaki. Itu namanya tartib dan itu rukun. Berarti kalau kita hitung menurut mazhab Syafi'i, fardu wudu itu ada 6. Apa? Pertama niat, pada saat membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib tuh. Ini harus diingat Pak, 6. Kalau mazhab Syafi'i rukun wudu itu adalah atau fardu wudu itu adalah 6. Nah, karena itu maka Bapak kalau sudah tahu ini dilaksanakan, diperbaiki wudu kita. Kalau wudu kita masih bermasalah. Saya pikir ini yang saya sampaikan karena sudah waktu Isya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.